Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini orang ini merasa saya tidak ikut jemput Rasulullah, mungkin Rasulullah termasuk kenikmatan yang luar biasa bagi seorang santri manakala bisa duduk satu majelis dengan guru kita, dengan kiai kita, yakni panjenenganipun Kiai Haji Fathul Huda. Maka patut kita semuanya bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan istiqomah buka bersama, ngaji bersama dengan beliau, kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan dengan seksama nasihat-nasihat mauidhah dari beliau, supaya diri kita dari hari ke hari ada peningkatan di dalam kebaikan. Kepada beliau panjenengan pun Kiai Haji Fathul Huda, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah, yang sayangi anak-anakku, santriwan dan santriwati, rahimakumullah. Tadi sehabis sholat subuh, saya teringat ketika berbuka puasa di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Semuanya berlomba-lomba untuk berbuat baik terhadap yang lainnya, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini adalah sesuai dengan sabda beliau Rasulullah SAW. Man lahu ilmun fatasaddaq bi ilmihi, wa man lahu quwwatun fatasaddaq bi quwwatihi, wa man lahu malun fatasaddaq bi malihi. Barang siapa yang punya ilmu, sedekahnya dengan ilmunya. Dan barang siapa yang punya tenaga atau kekuatan, maka sedekahnya dengan kekuatannya. Barang siapa yang punya uang, yang punya harta, sedekahnya dengan hartanya. Diterapkan. Semuanya ingin menjadi pelayan. Ketika mau buka puasa gini, ini banyak yang menyediakan takjilnya, orang-orang yang kaya di Mekah dan Madinah itu. Orang yang tidak bisa menyediakan buka, itu menjadi pelayannya. Ingin melayani dengan bagi-bagi air dan juga menata. Yang punya kekuatan juga menggunakan kekuatannya. Sehingga bersih. Habis buka itu, habis takjilnya antara adzan dan qomat langsung bersih semua. Nah, saya ingin dipraktekkan di ma'had ini. Saya ingin dipraktekkan nanti ketika bulan Ramadan di masjid kita itu. Karena Rajab ini, bulan Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah.
Barang siapa yang bisa berbuat baik di bulan Rajab, ini nanti di Ramadan kita bisa berbuat maksimum. Tapi kalau tidak bisa berbuat baik di bulan Rajab ini, maka di bulan Ramadan nanti jangan harapkan bisa berbuat dengan maksimum. Maka di sini pemanasannya, yaitu nanti bagaimana caranya habis buka itu semuanya bisa bersih, langsung kita jamaah maghrib. Insya Allah, kalau anak-anakku sekarang mulai di bulan Rajab, di bulan yang mulia ini, kita mulai meningkatkan pengabdian kita, ibadah kita, maka nanti di bulan Ramadan kita tidak akan kehilangan momentum ini. Ini takjilnya, kan ada susu ya, ada susu, ada air putih, ada roti, ditambahin kurma sama ibu tadi. Ibu itu beli kurma ditempati sendiri, karena ingin berbuat baik itu. Ditempati plastik sendiri jumlah 500, itu nanti akan berbareng itu. Itu karena ingin berbuat baik terhadap atau dibalas di bulan Rajab ini. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, kemarin sudah kita bahas tentang tawadhu. Tawadhu ya. Tawadhu itu adalah adab. Ini akan kita bahas terus tentang adab ini. Kan nanti barangkali anak-anakku belum sempat mencatat, nanti ada bukunya. Ini Ustadz sudah menulis apa yang saya sampaikan ini. Nanti untuk kenang-kenangan ketika keluar dari sini, catatan itu, supaya nanti bisa dibaca dan diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Dan termasuk doa itu, nanti juga diistiqomahkan baca ketika sudah tidak ada di pondok. Karena menurut hasil penelitian, doa itu mengantar kesuksesan manusia di atas 60%. Saya ulang ya, doa itu menurut penelitian itu bisa mengantar kesuksesan seseorang di atas 60%. Maka jangan sampai kalau di pondok banyak berdoa, kalau di luar pondok atau sudah pulang jangan sampai melupakan doa-doa yang sudah diajarkan oleh para asatid ini dan asatidah. Kenapa adab ini selalu kita atau mau kita bahas terus-menerus? Karena beliau Rasulullah SAW itu sendiri diutus, ini bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga adab ini adalah fauqal ilmi. Adab itu adalah di atasnya ilmu. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan addibu auladakum. Addibu auladakum wa allimuhu. Ajarilah anak-anakmu tentang adab. Baru wa allamahu, baru mengajar ilmunya. Jadi prioritas adalah tentang adab. Kemudian orang ahli fikih, idza usul fikih, idza ta'arradul abdu, idza ta'arul adab wal amru kudimal adab. Kalau bertentangan antara perintah dan adab, maka didahulukan adab. Contohnya begini, kalau guru memerintahkan, anak-anakku ambilkan buku cepat, itu kalau menurut
ilmu supaya cepat itu buku kan dilemparkan saja kan. Atau ambilkan pulpen dengan cepat. Maka ini kalau menurut ilmu supaya cepat dilemparkan pada guru. Tapi kalau seperti ini, meskipun diperintahkan untuk cepat, tapi dahulukanlah adab, ambillah pulpen atau buku diantar ke guru. Ini artinya idza ta'arudul abdu, idza ta'arudul adab wal amru, atau idza ta'arudul amru wal adab kudimal adab. Dahulukanlah adab. Kemudian kemarin sudah kita bahas orang yang punya sifat tawadu, rendah hati, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sudah disampaikan kemarin itu adalah ada 6 makhluk. Karena tawaduknya maka diangkat derajatnya oleh Allah. Masih ingat? Apa aja? Loh ini yang putri ingat semua. Tapi yang putra kurang 1 ya. Jadi ada 6 makhluk yang derajatnya diangkat Allah. Yang 2 itu adalah makhluk yang tidak bernyawa. Yang 2 adalah makhluk yang bernyawa. Yang 2 adalah manusia. Apa makhluk yang tidak bernyawa itu adalah gunung. Gunung apa? Itu masih ingat. Yaitu gunung Turisina, yang satu gunung yang satu gunung Judi. Itu yang kan ada ditulis ya. Diingat-ingat ya. Yang satu gunung Judi. Gunung Judi ini yang digunakan mendaratnya kapal Nabiullah Nuh alaihi salam. Gunung Tusirina ini adalah gunung yang untuk dialognya Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 2 binatang. Lebah sama apa? Apal yang putri. Yang satu lebah, yang satu ikan nun. Ini memang yang putra waktu itu kan belum, waktunya sudah habis. Ya. Ketika Nabi Yunus ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam atau untuk menyembah Allah di daerah yang namanya Ninawah. Ya. Orang-orang sama menentang semua kepada Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus berdoa mudah-mudahan ini diberi pelajaran oleh Allah. Dari orang Ninawa itu banyak yang sakit diazab karena tidak taat kepada Nabi Yunus. Kemudian orang ini mau bertobat. Ternyata Nabi Yunus sudah kadung purik. Ya, Nabi Yunus sudah terlanjur tidak senang dengan umat itu ditinggal pergi. Pergi ini melalui atau lewat laut. Ketika sampai ke laut, Nabi Yunus ini mau naik perahu. Ternyata setelah naik perahu itu goncang, mau karam. Lalu diundi untuk dibuang ke laut. Muatannya yang berupa barang-barang sudah dibuang semua, tapi masih tetap goncang, maka harus dikeluarkanlah orangnya. Setelah orangnya ini diundi, pertama yang keluar Nabi Yunus. Diundi sampai ketiga tetap Nabi Yunus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada ikan supaya siap-siap, supaya bisa mengamankan Nabi Yunus.
Nabi Yunus supaya ada di perut ikan selama 40 hari, tapi tidak boleh dimakan. Maka semua ikan berlomba-lomba untuk bisa ditempati seorang nabi, kehormatan yang luar biasa. Maka di antara sekian ikan itu yang tidak ikut merasa dirinya besar, yaitu ikan nun. Maka Nabi Yunus ini di dalam perutnya ikan nun selama 40 hari. Kemudian manusia yang tawadhu memperoleh kehormatan, diangkat derajatnya. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Satu ya. Karena dia merasa yang paling miskin, maka tidak ikut menjemput beliau Rasulullah. Ternyata untanya mau berhenti di depannya rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Yang keenam yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sengaja membawa kitab ini. Karena apa? Supaya manhajnya nanti kalau dicari itu jelas. Supaya lebih mantap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhibbu thalathan wa hubbi salasah." Saya mencintai 3 hal. Wa hubbi thalatha asyad, dan saya mencintai 3 hal yang sangat saya cintai. Jadi Rasulullah SAW itu mencintai 3, tapi ada yang lebih dicintai 3 itu. Nomor 1, uhibbul fakir al-mutawaddi. Saya mencintai orang fakir yang tawadhu. Wa hubbil ghani mutawaddi asyad. Dan saya mencintai orang kaya. Saya lebih mencintai orang kaya yang tawadhu. Saya ulangi ya. Saya mencintai 3 hal dan lebih mencintai 3 hal. Yang nomor 1, saya mencintai orang miskin yang tawadhu, tapi saya lebih mencintai orang kaya yang tawadhu. Wis miskin gak tawadhu pisan. Nah, orang kaya enggak tawadhu kan mungkin logika masih ketemu ya. Tapi nek wis miskin mentang-mentang itu kan enggak ketemu lagi. Maka beliau Rasulullah itu mencintai orang miskin yang tawadhu, tapi lebih mencintai orang kaya yang tawadhu. Yang nomor 2. Uhibbul ghanil karim wa hubbil fuqara'il karim asyad. Saya mencintai orang kaya yang dermawan. Tapi maka ala ahika sodakoh. Senyummu terhadap temanmu itu ya sodakoh. Dan anak-anak santri ini semuanya termasuk orang fakir. Kan sangunya pas-pasan lah ya. Pas-pasan. Tapi disinilah momentum menjadi orang yang dermawan. Ketika buka bersama, saling melayani. Tidak mengandalkan CS. Ketika di kamar juga menjaga kebersihan masing-masing. Tidak mengandalkan CS. Itu adalah dermawannya orang yang tidak punya. Padahal orang dermawan itu luar biasa.
Orang dicintai oleh Rasulullah itu luar biasa. Jadi sekali lagi ya, orang dicintai oleh Rasulullah itu adalah yang luar biasa. Termasuk bisa kita itu besok di surga banyak yang kecewa, banyak yang menyesal. Kenapa? Karena tidak bersama dengan Rasulullah, tidak berdekatan dengan Rasulullah. Kemudian yang nomor 3, Ibu syahid to'i wa khubbi isyabit to'i asyad. Saya mencintai orang tua yang taat. Orang yang sudah 2 taat. Tapi saya lebih mencintai terhadap pemuda yang taat. Saya ulangi lagi ya. Saya mencintai orang tua yang taat pada Allah. Tapi saya lebih mencintai orang muda yang taat kepada Allah. Kalau sudah tua gak taat ya kebangetan. Wong wis perek kuburan, anguk-anguk kuburan. Tapi kalau anak muda menjadi anak yang seperti santri Bas ini, masih muda-muda tapi sudah taat. Ya, yang taat semua kan. Kecuali yang tidak taat. Yang datangnya terlambat tadi kan kurang taat kan ya. Ya, itu lebih dicintai. Maka dalam sebuah hadis lain, beliau Rasulullah itu bersabda, sab'atun yudhilluhullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan. Salah satunya adalah rajulun wa qalbuhu mata'allaqun fil masjid. Itu sabun ya, sabun qalbuhu ma'allaqun fil masjid au kama qol. Nanti kalau diedit ya, kalau yang keliru-keliru ini itu tulisannya. Yaitu nanti itu ada 7 golongan yang ketika sudah dihisab, matahari sudah tinggal 10 mil. Panasnya kira-kira enggak berapa ribuan derajat. Itu kalau manusia tidak dapat payung akan nyenyek, akan mencair. Dan di antara orang yang nanti ketika matahari sudah pendek, itu tidak ada dapat naungan. Salah satunya bukan orang tua, adalah anak-anak Bahrul Huda. Ya karena hatinya selalu ma'alakun fil masjid. Hatinya selalu ingat pada masjid, tempat sujud, tempat sholat. 3 ya. Jadi saya mencintai 3 orang. Ada yang bisa cintai lagi di antara 3 itu. Sudah saya ulang ya. Nah ini enggak, kalau enggak selesai. Loh, belum apa-apa kau sudah 6 kurang. Padahal belum masuk materi ini. Padahal saya kan jam 6 kurang 5 harus sudah selesai. Nah? Jam 10 lagi, 5 menit lagi. Jadi jam ini 6 kurang 5 menit Anda sudah pakai takjil. Padahal ini belum masuk materi, kok waktunya udah habis. Ya 1 hadisnya aja kalau gitu. Ya, teruskan ya, hadis ya. Wa akrahu salasah warkui salasah asyad. Dan saya membenci 3. Dan ada yang lebih saya benci dari 3 itu. Yang nomor 1 adalah al-ghaniyu mutakabbir. Warkurhi li fakirin takabbir asyad. Orang kaya yang sombong, itu saya benci.
Tapi lebih saya benci lagi orang fikir yang sombong. Wis melarat sombong. Pantas enggak? Jadi saya membenci 3 orang, tapi ada lagi yang paling saya benci 3 orang itu. Yaitu yang pertama, orang kaya yang sombong saya benci, tapi lebih saya benci lagi orang miskin yang sombong. Yang 2, wa akrahul fakirul sahih bahil wa kurhil ghanil bahil asyad. Saya membenci orang kaya yang bakhil. Saya membenci orang fakir yang bakhil, tapi saya lebih benci kepada orang kaya yang bakhil. Jadi orang fakir bakhil dibenci oleh Allah, tapi orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah. Yang nomor 3, wa akrahu syabil asi warkuhili syaikhil asi asyad. Saya membenci anak-anak yang maksiat, yang durhaka. Tapi saya lebih benci kepada orang-orang tua yang maksiat. Jadi, 3 ya tadi. Kemudian ini adalah yang saya ambil, yaitu tentang mutawadi tadi, yaitu hubbul fakir mutawadi. Kemudian tawaduk itu seperti apa? Tawaduk itu seperti apa? Ini diceritakan atau disampaikan oleh Sultanul Aulia Syaikhul Jailani. Ini panjang Ustaz. Jadi tidak usah saya bacakan hari ini. Mungkin pertemuan yang akan datang. Yang akan datangkan ya tentang tawaduk itu seperti apa. Tapi yang jelas tawaduk itu adalah bahwa merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Bahkan orang yang merasa dirinya tawaduk itu termasuk sombong. Oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari dahulukan seperti itu. Jadi orang tawaduk itu adalah merasa dirinya tidak lebih baik dari siapapun. Dan orang itu kalau merasa dirinya itu melakukan, sudah menjadi orang tawaduk, itu tidak termasuk orang yang tawaduk. Termasuk orang yang sombong. Saya sudah berbuat seperti ini, saya sudah berbuat seperti ini. Itu adalah merasa dirinya itu baik. Hafal enggak? Bahwa tawaduk itu adalah merasa dirinya lebih baik, lebih jelek dari siapapun yang dia temui. Nanti saya jelaskan pertemuan akan datang yang disampaikan oleh Sultanul Jailani. Tapi orang yang merasa dirinya tawaduk itu adalah sombong. Katanya Ibnu Athaillah Al-Askandari. Ada seorang ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu tidak pernah turun-turun dari masjid. Kemudian ada khatib, suara tanpa rupa. Khatib itu memerintahkan, turunlah minta doa kepada orang yang ada di pasar. Tempatnya di sini, di sini, di sini. Akhirnya orang yang ahli ibadah turun, nemui orang yang ada di pasar. Orang ini ternyata ada pekerjaannya jual daging. Lalu ditanya oleh orang yang ahli ibadah, Pak, jenengan itu amalane nopo? Amalan saya, ya setiap hari saya ke pasar jual daging. Kalau sudah dapat uang untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri saya. Orang yang ahli ibadah itu merasa orang ini amalannya tidak lebih baik daripada amalan saya. Karena apa? Setelah berjualan, dia itu juga ibadah, ya biasa-biasa saja, sholat 5 waktu, atau perintah-perintah dilakukan. Akhirnya naik lagi ke gunung, ibadah lagi. Hari yang kedua ada khatib lagi, suara tanpa rupa.
Yang namanya warid ya seperti ini. Mintalah doa kepada orang yang ini. Ternyata setelah ditemui lagi orang itu ya ditanya amalannya apa. Ya biasa-biasa saja, tidak merasa tidak punya amal apa-apa. Akhirnya orang ini adalah tetap ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih baik daripada orang yang jualan daging dan orang yang hanya amalannya kerja untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Tapi yang orang jualan daging tadi merasa dirinya itu rendah, maka diminta diangkat derajatnya oleh Allah. Doanya ini makbul. Sehingga yang ahli ibadah pun harus minta doa kepada orang yang merasa dirinya rendah tadi hanya pedagang daging. Yang seorang kiai merasa dirinya itu punya kelebihan, sudah melakukan ibadah, merasa dirinya baik, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu garis besarnya. Saya rasa cukup. Saya sampai sini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal usna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim afatim minal fitani bi fanfa'na bi barakatihim wa dinal usna hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani bi fanfa'na bi barakatihim wa dinal usna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim afatim minal fitani. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardhudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardhudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardhudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau. Salah satunya bahwa kita semuanya harus memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Santri yang memiliki sifat tawadhu pasti akan ditempati oleh ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya persiapan takjil. Waktu maghrib tinggal 2 menit.